Shalom semuanya. Saudara, Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara semua yang ada di Zoom ini. Ya, rencana Tuhan itu sungguh indah dan luar biasa pada diri Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, awal jam 4 ya, kita memuji menyembah Tuhan. Saya berdoa kan, saya angkat tangan begitu. Waktu saya berdoa, saya angkat tangan. Tuhan perlihatkan semua roh-roh yang akan mengganggu jalannya Zoom ini. Itu semua keluar. Tuhan singkirkan. Ya. Ketika semua Tuhan singkirkan, lalu seorang jubah putih, yaitu Tuhan Yesus sendiri, itu hadir di tengah-tengah kita. Dan ternyata bukan saya saja. Ada Ibu Endayani di sini. Ada Ibu Endayani. Saya berikan waktu dan kesempatan buat Ibu Endayani. Ibu Endayani ada? Ya, Ya. Shalom semuanya. Shalom. Ibu bisa menyampaikan penglihatan yang Ibu terima dari Tuhan. Ya, tadi saat saya ikut penyembahan pertama kali gabung, saya tuh melihat, maaf, di atasnya kepala Bu Lingling itu ada seperti tangan besar yang seperti sedang berapi begitu ya. Terus saya sampai tanya berulang kali sama Tuhan, apakah yang saya dapat ini benar dari Tuhan atau bukan? Ternyata tuh sampai 3 kali penglihatannya tetap sama. Dan saya berani menyatakan ke Bu Lingling. Dan saat saya menyampaikan itu, seperti saya pun merasakan kena aliran listrik gitu loh. Sampai merinding gitu, sampai seperti kita kalau kena urapan Roh Kudus seperti itu. Itu yang saya rasakan. Dan puji nama Tuhan, Tuhan hadir di dalam Zoom ini ya. Jadi kalau diajak Bu Lingling untuk menyembah, itu benar-benar pergunakan waktu sebaik mungkin, karena Tuhan hadir di tengah-tengah Zoom ini, yang mungkin kelihatannya seperti nggak ada apa-apanya, tapi ternyata Tuhan itu menyertainya. Itu yang saya dapatkan, Bu Lingling. Terima kasih. Ya, terima kasih kesaksiannya Bu Endayani. Maju terus ya. Jangan tidak berani menyampaikan. Ya, Tuhan itu luar biasa. 2-3 orang saksi itu menyatakan Yesus hadir. Tadi Tuhan perlihatkan kepada saya, Tuhan Yesus sedang hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kita. Ibu Endayani, Tuhan perlihatkan di mana ada tangan besar yang ada di atas kepala saya. Ya, sampai 3 kali. Artinya apa? Tuhan yang menyertai, dan apa yang saya sampaikan bukan dari saya tetapi dari Tuhan. Ya. Dan itu menyatakan bahwa Allah benar-benar hadir di antara Zoom kita. Makanya saya kalau ajak saudara, mari memuji menyembah Tuhan. Saudara jangan cuma diem aja nunggu saya doain. Nunggu ada penglihatan nubuat dan dari Tuhan, nunggu itu. Sayang saudara, ketika Anda ikut memuji menyembah, ya, yang belum bisa berbahasa roh, memuji aja. Ketika Anda terus memuji dan berdoa, kelihatannya biasa, tetapi luar biasa. Kenapa? Ketika Anda sedang memuji menyembah, hadirat Allah itu ada. Apalagi Yesus hadir di tengah-tengah kita. Maka otomatis lawatan dan jamahan Tuhan itu akan ada di dalam hatimu. Kalau tangan Tuhan yang besar bisa menjamah kepala saya, begitu juga bisa menjamah kepala saudara semua. Dan ketika tangan Tuhan yang besar itu menjamah kepalamu, apapun masalah persoalanmu, itu pasti selesai dengan cara Tuhan yang ajaib. Enggak cuma masalah, mungkin otak kita ini pas-pasan ya, seperti saya gini loh, kurang pinter. Tetapi ketika tangan Tuhan menjamah saya seolah-olah berdiri di hadapan saudara kan sepertinya kayak orang pintar. Tapi bukan saya yang ngomong. Roh Kudus yang ngomong. Roh Kudus yang berbicara sehingga Anda melihat saya kayak orang pintar. Ya kan? Kayak orang luar biasa. Bukan saya, tetapi Tuhan. Saya tidak mampu, saya tidak bisa apa-apa. Karena saya tidak pernah sekolah Alkitab. Saudara, makanya kalau saya ajak saudara memuji menyembah Tuhan, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Selagi kita bisa memuji menyembah, selagi kita bisa menerima lawatan jamahan Tuhan yang luar biasa, jangan lewatkan.
Ambil itu, raih kesempatan itu. Saya kenal Ibu Endayani ini di Zoom. Saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Endayani. Ya, saya nggak tahu, nggak pernah bertemu muka. Tetapi kenapa Tuhan bisa pakai Ibu Endayani? Karena Tuhan sangat mengasihi Ibu Enda ini, Tuhan tahu hatinya, makanya Tuhan pakai. Tuhan berikan kasih karunia-Nya. Hari ini saudara yang ada di Zoom ini, ketika Anda datang kepada Tuhan dengan segenap hati, waktu pujian penyembahan, enggak usah ngalor ngidul pikirannya, enggak usah lihat ke sana, enggak usah ngerjain apa. Fokus kepada Tuhan. Tuhan pun akan bisa memakai saudara. Kalau Anda dipercaya Tuhan, seperti Ibu Endayani dikasih penglihatan, lu enak saudara, itu modal kita orang percaya. Sebelum kejadian Tuhan sudah kasih tahu, ada musuh mau datang, Tuhan kasih tahu, kita nggak sampai kalah. Kita nggak sampai babak belur. Ada orang mau menipu kita, Tuhan kasih tahu, kita nggak sampai tertipu. Itu loh saudara. Ya, nggak cuman Ibu Endayani, ada Ibu Cik Meyung dari Taiwan. Mana Cik Meyung dari Taiwan? Cik Meyung, ada pesan Tuhan nggak buat kita Zoom hari ini? Nggak ada mungkin ya orangnya ya. Itu Nanti Zoom-nya nggak di- belum di Bu, saya cuma ngelihatnya lagi doa, itu pertamanya tuh kayaknya ada sinar terang gitu. Cuma udah gitu, terus saya doa-doa, Tuhan Yesus bungkus pakai ini loh, kayak apa, semacam kayak apa sih, sinar itu dibungkus di Zoom ini supaya kita semua orang dengan lancar-lancar. Tapi saya terus ngedoa terus gitu. Ya. Ya, puji Tuhan gitu. Saya tahu itu Tuhan pasti hadir di sini gitu. Cuma saya lihatnya tuh Tuhan Yesus itu kayaknya pakai apa sih, sinar tuh semacam kayak ini loh, dibungkus di dalam Zoom ini. Terus saya doa-doa, dia bilang, dia ngomong, kayak saya ada dengar suaranya cuma dari hati gitu. Jangan takut, ini Zoom ini pasti lancar-lancar, tidak ada yang bisa halangin gitu. Ya puji Tuhan gitu. Amin. Puji Amin. Tuhan. Ya, Cik Ya. Meyung itu dari Taiwan. Tuhan juga bisa pakai. Tuhan bisa kasih penglihatan. Saya kenal Cik Meyung dari Zoom dan dari telepon, dari WA. Saya enggak pernah ketemu Cik Meyung. Iya kan? Iya. Nah, Iya. tapi Tuhan pertemukan kita dengan kasih-Nya. Saudara, kalau Cik Meyung umur berapa bisa dipakai Tuhan? Apalagi Anda yang muda-muda, pasti lebih bisa. Sediakan hatimu saja. Hati yang benar, hati yang rindu, hati yang mengasihi Tuhan, dan hati yang mau mengiring melayani Tuhan dengan segenap hati. Ibu Endayani juga. Tuhan itu luar biasa. Sampai Tuhan bisa berbicara sama Ibu Endayani. Suruh doain saya. Bayangkan. Tuhan itu luar biasa, sangat mengasihi kita semua, saudara. Ya, hari ini saya akan sampaikan pesan Tuhan, di mana Tuhan perlihatkan, ya, mungkin beberapa ada yang sudah tahu, Tuhan perlihatkan akan terjadi guncangan demi guncangan di bumi, ya, di dunia ini. Dan guncangan itu Tuhan perlihatkan di mana langit menjadi hitam, kilat menyambar, ada badai, ada hujan, ada gempa, ya tahu, ada macam-macam yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan perlihatkan orang-orang benar itu seperti diungsikan, ditaruh di sebuah tempat yang aman. Dan ditaruh di sebuah tempat yang aman, di cover. Ada covering Tuhan, ada sinar kemuliaan Tuhan yang mengcover kita semua, orang benar. Sehingga orang benar ini ditaruh di satu tempat, diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Tadi Cik Meyung menyampaikan, pokoknya lihat ada sinar. Saudara, justru luar biasa seperti Cik Meyung ini, kan dia bukan pendeta, ya kan? Dia polos. Dia menyatakan dia melihat polos apa yang dia lihat. Itu murni dari Tuhan. Ibu Enda juga polos dia lihat. Sampai dia tanya 3 kali sama Tuhan. Bener enggak Tuhan? Kalau kita dapat yang polos-polos begini, luar biasa. Ya, saudara, mari. Tuhan sangat sayang sama kita. Nah, ketika
Orang-orang benar itu diungsikan di sebuah tempat, di cover, diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Ya, ketika mulai itu reda, semua guncangan yang terjadi di dalam dunia ini reda, maka Tuhan membuka covering itu dan anak-anak Tuhan itu mulai keluar satu persatu. Dan ketika anak-anak Tuhan ini keluar satu persatu, Tuhan mulai angkat dan tinggikan dengan caranya yang ajaib. Anda yang orang pilihan Tuhan yang benar, Anda pasti dilindungi, diselamatkan, diluputkan dari malapetaka. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Tuhan mau pakai saudara menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Manusia melihat kita tidak ada artinya. Manusia melihat kita ini bodoh. Manusia melihat kita ini, waduh, nggak ada, pokoknya nggak berguna. Ya, tetapi Tuhan, kalau rencana Tuhan indah dan kita nurut, kita lulus dalam ujian dan bentukan Tuhan, dan motivasi hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan bisa mengubah hidup kita. Tuhan bisa mengurapi kita. Tuhan bisa mempercayakan kasih karunia-Nya dalam diri kita. Dan dengan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus kita berjalan, kita mengiring melayani Tuhan. Dan hasilnya adalah luar biasa. Tuhan melihatkan orang-orang benar mulai diangkat naik dan naik dan naik semuanya. Dengan caranya yang ajaib. Nah, kita mau lihat firman Tuhan hari ini, Mazmur 91. Saya ini ya saudara, ya. Saya ngaku nih di depan saudara ya, enggak apa-apa. Saya itu enggak ngerti saudara, waktu Tuhan kasih ini penglihatan, saya cuma tanya terus ayatnya di mana Tuhan? Soalnya aku enggak sekolah Alkitab, ya kan? Nah, saya tanya ayatnya di mana Tuhan? Daripada saya nyari-nyari loh, kan enggak ketemu-ketemu. Wong orang enggak pinter ya enggak apa lagi Alkitab. Tuhan kasih langsung buka itu Mazmur. Buka ayatnya ini loh, enak saudara, tinggal nurut tok. Dan saya tinggal nyampe no. Seperti yang Tuhan mau. Ya. Mazmur 91 ayat 9. Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Saudara, seperti penglihatan tadi, Tuhan akan meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya. Tuhan akan memerintahkan para malaikatnya. Ya kan? Tuhan akan memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Kalau jalan disertai dengan malaikat Tuhan yang menatang kaki kita enggak terantuk batu, itu sungguh luar biasa. Saudara, Tuhan itu sangat-sangat mengasihi saudara. Hari ini bukan secara kebetulan, tetapi kalau hari ini saudara bisa ada di acara Zoom ini, juga bagi pemirsa yang nonton mungkin di YouTube ya, Tuhan itu sangat-sangat mengasihi dan Tuhan mau kita semua itu berubah menjadi anak-anaknya, menjadi umat pilihannya yang hidupnya dalam kebenaran, kekudusan, sehingga layak dan berkenan di hadapannya. Kenapa? Tadi kan dikatakan hanya orang benar yang diluputkan dari malapetaka dan bahaya. Berarti banyak anak Tuhan, orang Kristen yang tidak benar. Halo? Ya, pasti banyak. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, hanya berapa orang tercantum di Wahyu yang bisa masuk ke surga. Loh, yang lain kemana?
Jumlahnya orang di dunia ini, di bumi ini banyak sekali. Saya berdoa, Anda semua adalah pilihan Tuhan yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya. Dan Tuhan hari ini sangat sayang. Tuhan mau kita semua berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Hanya orang benar yang mendapatkan proteksi Tuhan. Dan hanya orang benar yang diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan tulah tidak akan mengenai engkau. Tadi kita bacakan, tulah tidak akan mengenai engkau. Dan hanya orang benar yang bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Tanpa engkau hidup dalam kebenaran, tanpa engkau hidup dalam kekudusan, engkau tidak mungkin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika engkau layak dan berkenan di hadapan Tuhan, maka perkenanan Tuhan ada atasmu. Tuhan akan memberikan perkenanannya atasmu. Saya pernah sampaikan, orang yang mendapat perkenanan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Pasti berubah semuanya. Percaya, ya. Dan hanya orang benar, firman Tuhan berkata, dijaga malaikat-malaikat Tuhan. Ya, seperti tadi firman Tuhan berkata, yang menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk batu. Dan hanya orang benar yang bisa mengalahkan mantra, tenung, dukun, santet, pelet, dan semuanya. Percaya enggak? Mazmur 91 ayat 13. Ya. Di sana dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saudara, apapun tidak akan mengenai engkau. Dan Tuhan katakan, hanya orang benar, aku yang membentengi, aku yang meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Kita lihat ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, kalau engkau benar, Tuhan akan membentengi engkau. Tuhan akan meluputkan engkau dari mala bahaya. Dan ayat selanjutnya, ayat 15, saudara baca. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, Anda sudah dijaga, Anda disertai Tuhan, Anda diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya, Anda pun dijaga, diluputkan dari tenung, dukun, santet, dan macam-macam, ya. Dan Anda pun dilepaskan dari kesesakan karena Tuhan menyertai engkau, membentengi engkau, dan Tuhan pun akan menyertai di dalam kesesakan, dan Tuhan meluputkan dan memuliakan. Bayangkan kalau saudara dimuliakan. Loh, jadinya kayak apa? Luar biasa. Ya. Dan ayat selanjutnya dikatakan, dengan panjang umur. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, kita itu aman dan nyaman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan kasih kita umur panjang kok. Kenapa? Karena Tuhan yang sendiri yang meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan yang terakhir, hanya orang benar yang diangkat dan ditinggikan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Hari ini saudara, Tuhan mau Anda dan saya menjadi orang benar. Karena hanya kebenaran itu yang bisa meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya. Hanya kebenaran itu yang bisa membuat engkau mendapat proteksi Tuhan. Ya, kalau kita ada dosa, enggak mungkin proteksi Tuhan ada dalam diri kita. Saudara belajar kalau bertemu dengan seseorang, ya. Anda lihat wajahnya. Ketika wajahnya berkilauan, bersinar, seperti ada sesuatu yang menarik, berarti itu ada kemuliaan Tuhan, ada proteksi Tuhan.
Tetapi ketika Anda bertemu dengan orang ini lagi yang tadinya kinclong, lalu Anda bertemu lagi dengan dia, wajahnya butek, wajahnya buram, ya, wajahnya lain, berubah kusam. Berarti apa? Kemuliaan Tuhan udah hilang dari dia. Ada sesuatu yang terjadi. Kenapa kemuliaan Tuhan bisa pudar? Ketika dosa mulai masuk. Dosa mulai masuk, kemuliaan Tuhan itu hilang. Karena apa? Terang dan gelap tidak bisa jadi satu. Ketika dosa masuk, terang itu mulai menjadi pudar. Ya, jadi jaga baik-baik kemuliaan Tuhan, terang Tuhan yang sudah dipercayakan dalam hidup saudara. Dan hanya orang benar dijaga oleh para malaikat. Loh, saudara semua ini loh, kalau Anda benar di hadapan Tuhan, Anda itu nggak sendirian. Anda kemana-mana Anda bekerja, itu ada malaikat Tuhan yang menyertai Anda. Kalau Anda ketemu orang pintar ya, orang bisa melihat. Kamu itu di dirimu itu ada malaikat yang jaga. Ada orang pernah bilang sama saya, ada malaikat tuh yang jaga kamu. Saya lihat malaikatnya ada 2, ada 3. Kenapa? Karena kita selalu melekat sama Tuhan. Tuhan kirim para malaikat itu untuk menjagai. Ketika serangan datang yang tidak terduga, ada malaikat Tuhan yang menyertai kita. Kita tetap aman dan nyaman. Ya, saudara, hanya kebenaran yang bisa membuat proteksi Tuhan dalam dirimu. Hanya kebenaran yang bisa membuat covering Tuhan itu ada di dalam dirimu. Tanpa kebenaran nggak bisa. Ya, ingat baik-baik. Nah, saya sudah sering sampaikan bagaimana supaya kita bisa hidup benar. Kita tidak mungkin hidup benar. Kita manusia biasa. Kita dari daging. Keinginan daging itu lebih kuat. Keinginan daging itu, keinginan punya duit itu lebih kuat. Ya enggak? Ketamakan itu lebih kuat. Iri hati itu lebih kuat, lebih muncul. Karena dari daging. Tetapi ketika kita meluaskan Roh Kudus berkarya di dalam hidupmu. Roh Kudus terus membersihkan, terus menyucikan engkau dari hari ke hari. Dan Roh Kudus itu semakin besar, engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Roh Kudus semakin hari semakin besar, sampai Roh Kudus itu besar menutupi engkau dan engkau kecil di dalam api. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia masuk ke dapur api, dia tidak terbakar, dia kecil, Roh Kudusnya besar. Apinya besar yang melingkupi, yang melindungi, dia tidak terbakar. Hari ini sama. Ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya, Roh Kudus itu melingkupi engkau dari atas sampai bawah. Apapun yang akan datang menyerang engkau, nggak bisa, udah kebakar dulu. Ada binatang mau datang kepada engkau, mati dulu kena bakar sama api Roh Kudus. Kalau engkau menjadi orang yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, penggembalaanmu luar biasa, pelayananmu luar biasa, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup. Bukan lagi keangkuhan kita, bukan lagi kepintaran kita, otak kita, tetapi Roh Kudus yang di depan, kita yang di belakang. Saudara, memang sulit, tetapi ketika hatimu mau, Tuhan akan buat enggak sulit. Yang penting nurut aja. Ketika kita nurut aja, dibentuk dia pakai nurut aja, nanti happy endingnya jadi. Anda akan dipakai luar biasa, ya. Saya berdoa Margaret juga dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Harus berkemenangan, harus luar biasa. Ketika engkau jadi, Tuhan akan angkat. Tadi kan firman Tuhan berkata, aku akan angkat dan tinggikan. Nah, ketika engkau jadi, Tuhan akan angkat dan tinggikan dengan caranya yang ajaib. Kenapa? Sudah lulus. Kalau belum lulus, diangkat, ditinggikan, bisa jatuh. Berapa banyak orang sudah diangkat Tuhan? Ya, dari tidak punya, mulai rajin mengiring Tuhan, diberkati. Mulai dari tempat gede, ya, yang kecil, mulai dari kontrak, mulai sampai bisa beli tempat, sampai bisa punya gereja yang besar. Luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan lihat hatinya yang rindu, yang mengasihi Tuhan. Itu bisa, saudara. Kalau kita dari bawah, nggak punya duit, pasti bisa. Begitu sudah mulai di atas. Mulai di atas ini yang repot. Ya, manusia ini dagingnya masih tebal, masih kuat.
Ketika di atas dan mulai lupa tidak meluaskan Roh Kudus berkarya. Mulai lirik sana, lirik sini. Ya. Mulai lirik kiri kanan, muka belakang. Jalannya mulai muter-muter, maju mundur. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya kepleset jatuh. Nah, ketika kita jatuh, udah janji Tuhan hilang. Hilang, Saudara. Makanya saya sering sampaikan kan, saya pernah sampaikan berulang-ulang, berjaga-jaga dan berwaspadalah. Dosa itu nikmat, betul? Apalagi kalau dialami dengan mencuri-curi, sembunyi, tambah nikmat. Tetapi akibat dosa itu adalah maut. Akibat dosa itu adalah kebinasaan. Dan akibat dosa itu adalah kesengsaraan di dalam hidupmu dan rumah tangga keluargamu. Berkepanjangan. Membuat sakit hati istri atau suami. Dan itu tidak bisa lepas. Seumur hidup tidak bisa lupa. Kecuali meluaskan Roh Kudus berkarya bisa mengampuni dan mengasihi. Saudara, hari ini Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara. Tuhan mau engkau bukan sebagai jemaat yang rajin terus ikut enggak. Tetapi Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau angkat dan tinggikan engkau dengan caranya yang ajaib, disertai apa? Disertai kasih karunia yang akan Tuhan percayakan dalam hidup. Ketika engkau berjalan dengan disertai kasih karunia Tuhan, bukan engkau lagi, tetapi Tuhan yang kasih petunjuk. Enggak cuma kasih karunia, hikmat, makrifat Tuhan pun ada atasmu. Dan disertai dengan apa? Otoritas dan kuasa Tuhan yang dipercayakan dalam dirimu. Ketika ada otoritas dan kuasa Tuhan, tadi ada penglihatan tadi buat siapa ya? Penglihatan yang mana sepertinya terkurung, lapisan-lapisan terkulung, begitu ya? Ada jala, ada panah-panah hitam, ya kan? Oh, kalau nggak Pak Luther. Nah, kita kadang-kadang enggak merasa, walaupun kita melayani, ya kan? Kita nggak merasa, kenapa ya pelayanan saya kok semakin hari nggak semakin berkembang. Kenapa? Kok semakin hari kok semakin habis. Kenapa kok semakin hari saya sudah melayani Tuhan, kenapa saya nggak diberkati Tuhan luar biasa? Kenapa saya semakin terpuruk? Dan biasanya kita akan menghibur diri, itu proses dari Tuhan. Betul? Oh, itu proses dari Tuhan. Loh, proses kok gak mari-mari 10 tahun, 20 tahun. Amsyong, saudara. Dan hari ini Tuhan berikan tahu. Ternyata ada lapisan-lapisan yang sedang menutupi jalannya. Ada orang-orang yang tidak suka, yang ingin menghalangi merintangi pelayananmu untuk berkembang. Ada orang-orang yang nggak suka, yang membuat engkau supaya engkau tidak bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan biasanya itu adalah dari apa? Dari kuasa kegelapan yang tidak suka Anda maju. Ya, disodorin macam-macam. Nah, kita enggak peka. Tetapi ketika melekat sama Tuhan, kita bisa dengar suara Tuhan seperti tadi Tuhan kasih tahu. Ini loh ada penghalangnya 5 lapis. Kita setelah Tuhan kasih tahu, kita enggak berdiam diri nunggu, enggak. Tuhan mau apa? Kita berdoa. Kita patahkan itu segala penghalang. Kita patahkan segala kuasa kegelapan yang menghalangi, merintangi kemajuan pelayanan. Yang menghalangi, merintangi berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Itu perlu. Dan ketika engkau mempunyai otoritas dan kuasa yang dari Tuhan, semua penghalang itu akan tersingkirkan. Dan engkau pun akan berkemenangan. Ketika engkau berkemenangan, engkau lulus ujian, engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Enggak cuma menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, tetapi engkau pun terlepas. Rabu lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan, di mana Tuhan sangat mengasihi saudara yang hadir di Zoom. Tuhan akan melepaskan engkau dari keterikatan, dari perselingkuhan, dari narkoba, perjinahan, perjudian, lumpur dosa, lumpur kebinasaan, belenggu dosa. Tuhan akan lepaskan. Kalau saudara waktu dengar itu, dan saudara punya hati, engkau berkata, Tuhan, itu saya. Nggak usah ngomong sama saya. Ngomong dalam hatimu sendiri, Tuhan, itu aku, itu saya. Tuhan, aku mau hari ini juga engkau lepaskan. Ketika engkau berkata begitu, Tuhan akan lepaskan. Tetapi kalau engkau diam aja, cuma dengar lalu, enggak terjadi apa-apa. Saudara, Tuhan mau melepaskan engkau semuanya.
Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada engkau. Supaya apa? Supaya engkau lepas, engkau bebas, engkau merdeka, dan engkau berkemenangan. Karena tanpa engkau berkemenangan, engkau nggak mungkin bisa masuk dalam kebenaran Tuhan. Berapa banyak dari kita anak-anak Tuhan, kita rajin ke gereja, kita rajin mengembalikan perpuluhan, kita rajin menabur, kita rajin doa malam, doa puasa, FA, wabeh di meloi saudara, ya rajin semuanya. Tetapi kita juga rajin malam minggu ke diskotik, ya kita rajin ke gereja, luar biasa melayani. Kita masih keluar, kita masih menghisap narkoba. Nggak ada yang tahu. Gembala nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak pernah memakai Anda. Tuhan tidak akan mengangkat, meninggikan Anda. Tidak mungkin. Anda kalau paksa dengan kepayaanmu, kepintaranmu, Anda memaksa dirimu untuk bisa naik, bisa terangkat naik. Itu cuma sementara. Bisa jatuh. Tetapi kalau Tuhan yang angkat dan tinggikan engkau, tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkan engkau. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan engkau. Kenapa? Karena Tuhan yang angkat dan tinggikan. Tuhan sudah berkata, ketika engkau benar di hadapanku, ketika perkenananku ada atas dirimu. Apapun yang orang perbuat kepada engkau, iblis pun tidak berhak dan tidak bisa mengambil nyawamu. Karena nyawamu itu ada dalam tanganku. Saudara, ketika saya dengar itu, saya nggak takut. Saya tahu Tuhan beserta dengan saya. Hari ini, Tuhan juga sayang saudara. Tuhan mau pakai Anda menjadi luar biasa. Ya, kalau Anda boleh ada di Zoom ini sama dengan kita sekolah. Ya, ketika Anda dapat ilmu ini, Anda dapat firman ini, Anda bisa praktekkan. Anda bisa sampaikan di grup-grup Anda sendiri. Anda berkembang. Kalau saya sendirian nggak mungkin saya bisa menjangkau seluruh dunia, iya kan? Nggak usah dunia, seluruh Surabaya nggak terjangkau. Tetapi ada Anda ini, Anda bisa menyampaikan firman Tuhan. Anda dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, alat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau Anda benar di hadapan Tuhan. Karena hanya kebenaran yang bisa membuat janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Hanya kebenaran yang bisa mengcover diri engkau. Hanya kebenaran yang bisa membuat proteksi Tuhan ada dalam diri saudara. Ya, saya akan saksikan ada seorang anak Tuhan. Ya, anak Tuhan ini tadinya tidak berguna. Anak Tuhan ini seperti sampah masyarakat. Orang tuanya sudah jengkel, orang tuanya sudah nggak tahu lagi ngurus anak ini bagaimana. Ya, karena menjengkelkan dan selalu berperkara, membuat perkara. Kalau enggak gegeran sama orang, kalau enggak berkelahi sama orang, ya kan? Pokoknya menyusahkan orang tua. Dan selalu main perempuan, dia pokoknya macam-macam lah segalanya. Pokoknya menjengkelkan, ya. Pernah sampai dia sendiri terpuruk. Setelah mengalami itu dia pun terpuruk. Dia mengalami pernah terpuruk, nggak punya duit. Dia pernah sampai mau bunuh diri. Dia pernah sampai jadi jadi kayak orang pengemis gitu loh. Nggak berdaya, nggak punya apa-apa. Tetapi untung ketika dia mulai terpuruk, dia ingat dan dia kembali kepada Yesus. Orang ini tidak ada masa depan. Ya, orang ini terpuruk, tidak berguna. Orang ini kayak sampah masyarakat. Tetapi ketika orang ini mulai datang kepada Tuhan, dia mulai menangis di kaki Yesus. Mulai datang kepada Yesus sungguh-sungguh. Saudara, ketika orang ini seperti anak yang terhilang, kembali ke rumah bapaknya. Malaikat di surga bersorak-sorai. Bapaknya menyambut anak yang terhilang dengan senang, dengan sukacita. Dan ketika anak ini mulai kembali ke rumah Bapa, mulai tersungkur di bawah kaki Yesus, mulai bertobat walaupun dengan merangkak pelan-pelan, tapi pasti dia belajar melepaskan kedagingannya sulit. Dia belajar melepaskan keangkuhannya sulit, tapi dia mau. Dia belajar karena dia sudah mengalami babak belur.
Dia sudah jadi sampah masyarakat, tidak punya masa depan. Dan ketika dia kembali, dia mau sungguh-sungguh, dia bertobat sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran, dia mulai menanggalkan kasutnya yang tidak benar. Dia mulai menanggalkan jubahnya yang tidak benar. Dia mulai menanggalkan ikat pinggangnya yang tidak benar. Semua yang tidak benar, dia taruh. Dan dia mulai hidup dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Pakai kasut yang dari Tuhan, pakai jubah kebenaran yang dari Tuhan, pakai ikat pinggang yang dari Tuhan, dan mulai berjalan bersama Tuhan. Hari ini, saya beritahu saudara, hari ini, orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Dan hari ini, orang ini diberkati Tuhan luar biasa. Saudara tahu, selama ini, waktu dia datang melekat sama Tuhan, tidak langsung diberkati luar biasa. Enggak. Proses demi proses, melayani pas-pasan, kadang tidak punya duit, ya, tapi tetap melayani. Ada godaan, ada gangguan, loh. Tetapi dia berusaha mematikan kedagingannya. Dia berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Banyak pendeta jatuh, ya. Kenapa jemaatnya cantik-cantik? Pak Stephen Moses gak jatuh, soalnya di Kediri nggak ada yang cantik-cantik ya Pak ya. Maaf kalau saya salah, ya. Tapi banyak pendeta jatuh di kota-kota besar. Wah, jemaatnya cantik-cantik, jemaatnya muda-muda, centil-centil lagi. Genit-genit lagi. Banyak pendeta jatuh. Saudara tidak tahan ujian. Ini anak Tuhan ini, dia berusaha menahan keinginannya. Berusaha menahan emosinya, semuanya dia tahan. Karena dia ingin jalan dalam kebenaran. Dia sudah bertekad ingin ada perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupku. Saudara tahu, ketika saya bertemu dengan dia, tuh melalui seorang teman saya, ya, dia ditawari suatu produk begitu. Dia tanya Tuhan, dia berdoa, Tuhan, ini bagaimana? Dan Tuhan kasih jawaban sama dia. Dan ketika dia mulai berjalan bersama anak Tuhan ini, mengikuti apa petunjuk Tuhan, saudara tahu, hidupnya itu langsung melejit ke atas. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang enggak punya apa-apa, yang pelayanannya Senin Kemis, yang pelayanannya duitnya itu berkatnya Senin Kemis, tiba-tiba tiap bulan bisa dapat 100 juta, 200 juta. Enggak main-main, tiba-tiba dapat mobil Lamborghini, dapat mobil sport, tiba-tiba bisa beli rumah di mana Surabaya Timur. Beli rumah lagi di Surabaya Barat. Berubah hidupnya. Tiba-tiba, pokoknya sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Dan hari ini dia juga buka Zoom seperti saya. Yang hadir banyak 1000 ke atas. YouTube-nya juga yang nonton banyak. Saudara, orang yang tidak berguna, orang yang tidak ada harapan, tidak ada masa depan, orang yang sepertinya sampah masyarakat, Tuhan bisa ubah, Tuhan bisa angkat tinggikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Apalagi saudara yang ada di tempat ini, saudara yang cantik-cantik, saudara yang cakep-cakep, saudara yang pintar-pintar, saudara yang terpelajar. Masa depanmu sungguh indah di hadapan Tuhan. Rencana Tuhan sungguh indah di hadapan Tuhan. Rencana Tuhan bagimu itu luar biasa. Jangan kau berkata, Tuhan aku tidak mampu. Tuhan aku sudah tua. Enggak ada tua, kata Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada engkau. Dan berjalan bersama Tuhan. Jalan menaik luar biasa. Dan bersama Tuhan, engkau bukan lagi jadi sampah masyarakat, tetapi engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Engkau jalan dengan kemuliaan Tuhan. Orang lihat engkau, kenal tidak kenal, sepertinya nyapa, sepertinya mantuk-mantuk. Kenapa? Karena orang terkesima dengan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam dirimu. Saya itu ketemu orang, nyapa bulingling, saya bingung. Iki sopo kok nyeluk aku bulingling, ya kan? Saya iya, siapa ya, gitu. Baru jalan lagi, bulingling lagi, saya bingung lagi.
Ini siapa ya? Saya nggak kenal. Lalu saya bilang, siapa ya? Dia add WA saya. Saudara, hari ini ketika engkau benar di hadapan Tuhan, hari ini ketika perkenanan Tuhan ada di dalam dirimu, saya percaya hari ini ada perubahan besar-besaran di dalam dirimu, di dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari saudara, Tuhan sangat sayang. Saya lihat firman Tuhan mulai minggu lalu ya, berbahagia, berkat Tuhan selalu ada. Kita dengar berkat, kita dengar berbahagia, senang. Tetapi kenapa tidak terjadi? Karena belum ada kebenaran dalam hidupmu. Hari ini Tuhan kasih kuncinya benar. Ketika engkau benar di hadapanku, engkau mendapat proteksi. Kalau kita dapat proteksi Tuhan, itu aman. Aman, saudara. Tidak ada orang yang bisa mencelakai kita. Tidak ada orang yang bisa menjatuhkan kita. Tidak ada. Karena kita itu loh diproteksi Tuhan. Dan kita diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Bahkan tulah tidak akan mengenai engkau. Baca firman Tuhan, tulah tidak akan mengenai engkau, saudara. Dan hanya orang benar mendapat perkenanan Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Ya, semakin hari semakin benar. Yang suka ngerasani orang, stop. Jangan ngerasani orang lagi. Yang selalu ada iri hati, stop. Jangan iri hati lagi. Belajar mengasihi dan mengampuni. Ya, yang ingin apa ya, terkenal mungkin, menjatuhkan rivalmu, stop. Engkau nggak akan bisa naik kalau bukan Tuhan yang meninggikan engkau. Ya, jalan dalam kebenaran. Dan ingat, ketika engkau benar, Tuhan akan memerintahkan para malaikat untuk menatang engkau di tangannya, supaya engkau tidak terantuk batu. Jalanmu pasti selamat. Jalanmu pasti naik ke atas, tidak terantuk batu. Dan hanya orang benar yang bisa mengalahkan semua ilmu hitam. Mau disantet diapakan pun, ketika engkau benar, ketika engkau bisa mengampuni dan mengasihi, kasih Yesus yang luar biasa membuat dia mati di kayu salib, dia bangkit kembali dan membuat Anda selamat. Beroleh keselamatan dan beroleh kekekalan surga. Dan kasih Yesus juga, ketika kasih Yesus ada di dalam dirimu, maka kasihmu yang besar ketika engkau bisa mengampuni dan mengasihi, maka semua mantra, semua tenung, semua santet tidak akan mengenai engkau. Saudara, dan hanya orang benar yang Tuhan luputkan dari malapetaka dan mara bahaya, lepaskan dari kesesakan, dan hanya orang benar yang mana Tuhan akan membentengi jalannya, membentengi hidupnya. Dan yang terakhir Tuhan katakan apa? Aku yang akan memberikan umur panjang. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Saudara, Anda tidak akan kekurangan. Anda juga panjang umur, saudara. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang dari aku. Saudara, dan hanya orang benar, ketika engkau benar semuanya, engkau pun akan diangkat dan ditinggikan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Saya berdoa semua yang di sini akan mengalami diangkat dan ditinggikan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari saudara, ya, ketika engkau benar, penghalang-penghalang itu Tuhan singkirkan. Ketika engkau benar, pintu yang tertutup pasti terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Ketika engkau benar, yang buntu, yang macet, terobosan demi terobosan pasti terjadi dan engkau akan merasakan keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam. Mari saudara, mari. Ya, saya mau saudara semua mulai hari ini punya keinginan untuk hidup dalam kebenaran. Ya, dan bukan cuma saudara yang di Zoom, tetapi mungkin ada saudara pemirsa yang melihat di YouTube, ya, juga bisa mengalami terobosan, lipat gandaan, bahkan Tuhan angkat tinggikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari saudara, kita mau datang sama Tuhan. Saya berikan waktu kepada saudara
untuk membenahi diri saudara, membenahi hati saudara, dan supaya engkau pun dibenarkan. Ada pembenaran yang Tuhan berikan di dalam dirimu, di dalam hidupmu. Ya. Dan bagi saudara yang ingin didoakan, bisa menghubungi saya di 081 550 700 76. Begitu juga bisa menghubungi 0882 000 555 577. Ya. Tuhan memberkati. Mungkin ada yang mau bersaksi, saya persilakan. Kalau ada yang mau bersaksi. Ada di antara saudara yang mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang mau bersaksi? Saudara tahu? Ya. Saya Cik. Ya. Ibu Endayani. Keluar ya, ada kepentingan. Terima kasih Cik Ling. Oh iya, ya Bu Febe. Iya, saya mau bersaksi. Ya, gantian ya, yang mau bersaksi siapa dulu? Saya. Ibu Endayani ya. Ya, Saya shalom. silakan. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Tuhan itu teramat baik ya. Di mana kejadiannya itu Rabu minggu yang lalu, bukan Rabu yang ini tapi Rabu minggu yang lalu, di mana saya kan pekerjaan saya sebagai guru les dan guru terapi. Nah, ini masa sekolah mulai PTM ya, pertemuan tatap muka. Nah, pada saat itu hari Rabu itu jam saya itu semeraut sekali karena beberapa murid ada yang sudah mulai tatap muka, ada yang setengah tatap muka, setengah online. Jadi saya mondar-mandir di jalan. Sampai akhirnya ada satu murid yang nggak bisa kepegang karena juga memang di les secara Zoom, jadi saya harus pulang ke Juanda dulu dari Surabaya. Nah, dia marah-marah, mencaci maki saya melalui WA ya. Ini padahal murid sudah lama. Di situ jujur sebagai manusia karena saat itu saya juga lelah seharian seperti setrika di jalan ya, mondar-mandir, datang ke sini belum selesai, datang ke sini belum selesai, jadi saya juga lelah. Pada saat saya mendapatkan perkataan yang negatif itu, yang saya ucapkan hanya terima kasih Tuhan Yesus, mereka nggak tahu apa yang aku alami sepanjang hari ini. Kemudian saya menjelaskan kronologinya. Di situ wali murid saya tetap marah-marah, tetap mengeluarkan perkataan yang nggak baik. Dan kebetulan wali murid yang marah-marah itu adalah wali murid yang memberi saya tumpangan rumah yang saya tinggali ini. Jadi saya itu hanya ibaratnya sampai di rumah itu ngelus dodo ya saudara. Walaupun marah, saya memang kesel sekali karena diperlakukan seperti itu. Tapi saya berusaha untuk marah ini tidak sampai menimbulkan dosa, sampai di rumah saya ngomel-ngomel sendiri, kemudian saya ambil sikap untuk daripada aku seperti ini, aku nggak ada damai sejahtera, nggak ada damai sukacita, saya masuk di dalam doa penyembahan, saya menangis di hadapan Tuhan tentang kejadian yang saya alami pada hari itu. Dan saya minta pembelaan Tuhan, karena saya juga nggak bisa ngatur waktu untuk hari Rabu itu sungguh-sungguh semerawut. Puji nama Tuhan, saat saya datang ketemu besoknya, seperti orang celinguan ya, kalau bahasa Jawanya itu ada rasa malu gitu loh. Karena dia sendiri yang merubah jam, habis marah-marah jangan ngerubah jam, jangan ngerubah jadwal, dia sendiri yang banyak ngerubah jadwal, ngerubah jam. Tapi di situ saat saya bertemu, saya sudah tidak merasakan rasa sakit hati, saya happy fun ngelesi anak-anaknya,
Saya percaya itu semua karena karya Roh Kudus. Saya percaya karena Tuhan sudah juga melembutkan hati saya, dan Tuhan yang membela sampai akhirnya yang marah-marah ini yang minta maaf sendiri kepada saya ya. Itulah yang saya terima pertolongan daripada Tuhan, dan saya terus berdoa untuk wali murid saya ini supaya diberikan hati yang lemah lembut, diberikan penguasaan diri saat berkata-kata kepada orang lain. Jadi saya merasakan bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Saya nggak sampai sakit hati yang berlama-lama, saya sudah langsung pemberesan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengetahui apa yang saya butuhkan, Tuhan tahu apa yang saya alami saat itu. Itulah pertolongan Tuhan yang saya boleh terima pada hari Rabu. Mungkin sederhana, tapi bagi saya itu sangat luar biasa penyertaannya Tuhan. Terima kasih Bu Lingling. Ya, kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Endayani. Saya Cik. Ya, Ibu Liliani Maslim dari Aussie, silakan. Saya sudah pernah cerita sama Cik Lingling ya, tapi sama yang lainnya biar saya juga mau share ya. Ini karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Pada waktu hari Rebo kalau nggak salah itu ya, saya lagi buka Zoom, tahu saya tuh ditodong sama Cik Lingling ini yang dari Aussie harus doa. Akhirnya saya berdoa, doa pembukaan. Udah saya doa, terus nggak lama kemudian kan Cik Lingling doain satu-satu, doain saya. Dan pada saat Cik Lingling doain saya, Tuhan itu bilang katanya di belakang leher saya ini kayak ada kayak hitam kayak sebesar batang sebesar lidi gitu ya. Saya mikir apa? Memang sakit sekali leher saya itu. Buat nengok kiri sakit, nengok kanan sakit, ke atas gini sakit, ke bawah sakit, jadi sakit semua. Kan saudara kan tahu waktu Zoom itu kan saya selalu pakai heat pack ya, yang hitam-hitam di sini untuk pemanas itu loh. Karena saking kakunya sudah lama itu, sudah sampai 3 bulan, saya kan tanya sama Cik ini, Cik dikasih apa ini Cik? Tolong dong Cik doain gimana gitu. Tetap masih belum bisa sembuh gitu. Nah, pada saat yang terakhir hari Rabu itu Cik Lini doain, katanya ada batang kayak ada hitam-hitam batang lidi, terus saya mikir apa ini ya. Terus saya telepon sama Cik Lini, Cik apa itu Cik batang hitam? Ya itu bisa karena pada saat itu saya lagi kesel sama orang, saya buka celah, saya marah-marah. Nah, itu orang ngirim kayak kuasa kegelapan gitu ya. Jadi dia itu ngirim ke saya, jadi yang akhirnya leher saya sampai sakit semua. Dan pada waktu itu juga Tuhan bilang Tuhan akan sembuhkan. Saya aminkan. Terus saya tidur malamnya itu setelah firman Tuhan saya selalu tidur. Selesai karena jamnya sudah terlalu malam dari DOC ini ya, terus saya tidur. Besoknya ini saya coba setiap pagi waktu masih sakit itu saya coba gini kok masih sakit. Nah pada malam itu tuh Tuhan berbicara lewat Cik ini, katanya Tuhan akan sembuhkan, saya aminkan. Oke, udah saya tidur. Besok paginya tuh saya gerak kiri, gerak kanan, atas ini. Kok nggak sakit ya? Oh haleluya, Tuhan sudah sembuhkan semuanya. Benar. Jadi sampai saat ini saya begini udah nggak sakit, gini nggak sakit, gini nggak sakit. Dulu kalau sudah ke atas terus gini, kalau mau ke bawah itu, aduh, tengkuk sini nih sakitnya setengah mati. Benar, Tuhan sudah sembuhkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Makanya itu saya belajar dari omongannya Cik Nini, makanya jangan buka celah. Oke, saya ingat-ingat dalam pikiran saya dan hati saya, sampai apapun saya belajar untuk tidak marah dan tidak buka celah, jadi supaya kuasa kegelapan tidak mudah masuk. Terima kasih, Tuhan sudah sembuhkan saya. Haleluya. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Di sini ada Ibu Lindawati. Lindawati S ada enggak? Enggak ada mungkin ya.
Ibu Lindawati ini waktu hari Kamis ikut kita pujian dan penyembahan. Ya, di pujian penyembahan itu terakhir kalau nggak salah itu session terakhir itu Tuhan perlihatkan kepada saya ada seorang saya nggak lihat wajahnya sih, cuman Tuhan lihatkan ada tangan yang tadinya kaku nggak bisa bergerak, tiba-tiba Tuhan perlihatkan itu tangan ini gini, tangan ini bisa bergerak, dan Tuhan bilang tangan orang ini bergerak, Tuhan sembuhkan. Saudara, akhirnya terakhir dia bilang, tangan saya kan habis jatuh, kaku, ya, sakit buat nganu aja sakit, ternyata Tuhan sembuhkan. Nah, ternyata besoknya hari kemarin, hari Jumat, dia call saya. Dia minta ketemuan sama saya karena anaknya kebetulan datang yang dari luar kota. Dia mau berdoa semua. Dan ketika ketemu, dia tunjukin pada saya, dia goyang-goyang itu tangannya. Dia bilang, Tuhan sudah sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, di pujian penyembahan itu saya tidak mendoakan. Tetapi saudara cuma muji, menyembah. Ada hadirat Allah. Ketika ada hadirat Allah, percaya keajaiban mujizat pasti terjadi. Yang tidak bisa bergerak Tuhan sembuhkan kok bergerak. Yang sakit pinggang itu Tuhan sembuhkan. Lah kalau Bu Liliani kan memang didoain dan Tuhan sembuhkan. Saudara, ketika engkau benar, penyakitmu pun Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, kalau hari ini ada Bu Liliani yang bersaksi, ada Bu Endayani yang bersaksi, luar biasa. Dan saya ingin saudara semua juga mengalami yang luar biasa dari Tuhan. Benar, baru ada proteksi Tuhan. Ketika engkau benar, covering Tuhan ada di dalam dirimu. Ya, jadi jangan bermimpi kalau kita nggak benar lalu Tuhan bisa pakai, nggak bisa. Kalau kita benar, sediakan semuanya benar, Tuhan akan pakai Anda menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan covering Tuhan ada. Ketika covering Tuhan ada, satupun apapun yang akan menyerang engkau tidak akan kena. Saya ini diserang ini, saya kan enggak cerita sama saudara. Dari tadi saya awal itu mulai ini kepala ini loh, kayak ini digeremeti ular kayak gitu, saudara. Saudara, saya enggak ngomong, tapi saya muji nyembah. Kenapa? Saya terus muji nyembah. Saya terus berdoa. Ketika saya berdoa, Tuhan singkirkan, semua singkir. Akhirnya Yesus itu hadir. Saudara, kenapa? Semakin kita mau hidup dalam kebenaran, semakin kita mau dipakai jadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, iblis tidak tinggal diam. Semakin dia akan kencang untuk menjatuhkan, menarik jatuh. Supaya Anda tidak bisa, supaya apa? Pemakaian Tuhan itu enggak terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu terhilang dari kita. Nah, hari ini, ayo, kenapa Tuhan memberikan kepada kita waktu luar biasa dari jam 4, ya kan? Sampai jam 11, kalau selesai. Kadang sampai jam 12, berapa jam? 8 jam. Coba bayangno saudara jadi saya 8 jam. Jam 4 sampai jam 12 ngecepret terus. Ya kan? Ngomong terus enggak berhenti-berhenti. Terus duduk terus gini, enggak jalan-jalan. Saudara dengarkan saya kan enak. Saudara tinggal jalan, makan. Kok dipanggil enggak ada orangnya. Fotonya ada. Ya enggak? Lagi kora-kora, lagi cuci piring. Loh saya kan duduk terus di hadapan saudara. 8 jam. Rebo, Sabtu ditambah sekarang Kamis. Berarti Rebo, Kamis, Sabtu. Banyak yang tanya, Cik Lingling gak capek ngoceh terus? Iya kan? Gak capek karena Tuhan kok sing mengurapi. Cik Lingling boyoknya gak capek. Coba nek bukan Tuhan boyokku wis dikeroki bolak-balik, dipijeti bolak-balik, iya enggak? Nah, itulah. Ketika kita benar di hadapan Tuhan, covering Tuhan itu ada. Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tuhan yang akan mengurapi. Bukan untuk saya. Semua saudara di sini juga. Ayo kerjakan keselamatanmu. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Covering Tuhan pasti ada dalam dirimu. Dan penyertaan Tuhan pasti luar biasa dalam hidupmu. Amin. Ya.